Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah tabaraka wa ta'ala memperkenankan kita bisa hadir di dalam kajian rutin bersama dengan Yayasan Duratul Ilm dan Rumah Al-Quran Al-Um bersama dengan Ihya'us Sunnah. Bersama-sama kita untuk menggelar kajian di setiap pekannya. Mudah-mudahan ini menjadi sarana ibadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun materi yang akan kita bahas bersama diniku ngelanjutaken tafsir Al-Quranul Karim, melanjutkan tafsir surat Al-Fatihah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang nama-nama Al-Fatihah. Sekarang kita akan membahas lanjutan dari surat ini, yakni tentang fadail Al-Fatihah. Apa keutamaan dari surat Al-Fatihah? Dados surat Al-Fatihah niku kagungan keutamaan, punya keistimewaan. Ya, jadi secara global
sedaya ayat ingkang wonten ngene Al-Qur'an memiliki keutamaan secara global. Ya. Di secara global masing-masing surat wonten ngene Al-Qur'an iku kagungan keistimewaan yang berbeda-beda. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar untuk mempelajari apa keutamaan dari surat Al-Fatihah ini. Napa kemawon keistimewaane? Dalam kesempatan yang ada ini mari kita manfaatkan untuk mempelajarinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Mugi-mugi Allah paring gampang dateng panjenengan kali kula ing dalem memahami, mengambil faidah dari ilmu yang kita pelajari. Nomor setunggal, di antara keistimewaan surat Al-Fatihah adalah Allah mengutus malaikat yang belum pernah turun ke bumi. Masya Allah ini ya. Jadi Allah mengutus malaikat yang belum pernah turun ke bumi. Dan malaikat ini turun melewati pintu langit yang belum pernah dibuka. Malaikat tersebut turun melewati pintu langit yang belum pernah dibuka. Ini berarti sangat istimewa banget ini, Pak. Sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ya, qala bainama Jibrilu qa'idun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidun min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala hadha babun minas sama' futihal yaum lam yuftahu qattun illal yaum fanazala minhu malakun faqala hadha malakun nazala ilal ardi lam yanzil qattun illal yaum fasallam wa qala absir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka fatihatul kitab wa khawatimu suratil baqarah lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat Ibnu Abbas bercerita, saat malaikat Jibril duduk di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tiba-tiba mendengar suara dari atasnya. Ya, jadi di saat malaikat Jibril duduk di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba mendengar suara dari atasnya. Maka dia menengadahkan kepalanya dan berkata, suara ini adalah salah satu pintu langit yang baru dibuka hari ini. Ya, belum pernah dibuka kecuali hari ini.
Maka turunlah seorang malaikat dan dia berkata, Jibril berkata kepada Nabi SAW, ini adalah seorang malaikat yang turun ke bumi, di mana dia sama sekali belum pernah ke bumi kecuali hari ini. Masya Allah. Kemudian malaikat tersebut mengucap salam dan berkata, berilah dengan kabar gembira dengan dua cahaya ini yang telah diberikan kepadamu. Ya. Berilah dengan kabar gembira dengan dua cahaya ini yang telah diberikan kepadamu, yang tidak pernah diberikan kepada nabi pun sebelummu. Apa dua cahaya yang dimaksud? Nomor setunggal yaitu surat Al-Fatihah ingkang nomor kali akhir ayat Al-Baqarah. Ini dua cahaya yang diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi SAW yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumnya. Maka tidaklah engkau membacanya kecuali akan diberikan dua cahaya ini kepadamu. Nah, ini keutamaan yang pertama di dalam surat Al-Fatihah. Ya, jadi pada saat Allah turunkan Al-Fatihah ini, apa namanya? Untuk menyampaikan Al-Fatihah ini, keutamaan disampaikan oleh malaikat yang belum pernah turun ke muka bumi. Dan malaikat tersebut turun melalui pintu langit yang belum pernah dibuka. Ini menunjukkan apa ini? Ndutuni apa? Ndutuni istimewane untuk menyampaikan keutamaan dari surat Al-Fatihah ini. Nah, makanya kula sampeyan kedah membiasakan niki di antaranya surat Al-Baqarah di akhirnya itu setiap kali mau tidur niku pun ngantos dipun tinggalaken. Ya, jadi kalau kita baca Al-Fatihah kemudian baca akhir Al-Baqarah ini, maka kita akan diberikan dua cahaya tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Bon niku nomor setunggal. Napa keistimewaan ini mau? Ya, Allah mengutus malaikat yang belum pernah diutus turun ke bumi. Dan malaikat ini turun melalui pintu langit yang belum pernah dibuka. Untuk apa? Mengabarkan keistimewaan Al-Fatihah ini. Pun nomor setunggal. Keistimewaan Al-Fatihah nomor kalih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Keistimewaan Al-Fatihah nomor kalih yaitu diturunkan dari bawah perbendaharaan arsy-Nya Allah Ta'ala. Nanti kita kasih catatan ini yang dhaif yang mana, yang sahih, karena ada sebagian yang dhaif. Nanti akan kita jelaskan di akhirnya. Ya, diturunkan dari bawah perbendaharaan arsy. An Abi Umamah, dari Abu Umamah, qala arba'un ayatin min kanzil ars, ada 4 ayat
ada 4 ayat. Laisa yanzilu, ada 4 ayat yang turun dari perbendaharaan arsy. Ada 4 ayat yang turun dari perbendaharaan arsy. Laisa yanzilu minhu syai'un ghairuhunna, dan tidak ada yang turun darinya selain yang 4 ayat ini. Ya, tidak ada yang turun darinya selain 4 ayat ini. Apa 4 ayat tersebut? Yang pertama adalah suratul Fatihah, Ummul Kitab. Pertama adalah Ummul Kitab. Ya. Kemudian yang kedua adalah Ayatul Kursi. Yang kedua Ayatul Kursi. Kemudian yang ketiga wa khatimatun suratil Baqarah. Nomor 3 apa? Khatimatun suratil Baqarah, akhir surat Al-Baqarah. Sing nomor sekawan wal Kautsar, yaitu surat Al-Kautsar. Ini ayat-ayat yang istimewa, ayat-ayat yang turun dari bawah perbendaharaannya arsy, dan tidak ada ayat pun yang turun darinya kecuali 4 ayat ini. Sekaligus dalil ini menunjukkan tentang istimewanya surat Al-Fatihah. Ayat 4 ayat niku napa kemawon? Napa Bu? Nomor 1 Ummul Kitab. Nomor kali Ayatul Kursi. Nomor 3 akhir dari surat Al-Baqarah. Nomor sekawan surat Al-Kautsar. Nah, mungkin karena dalil niki panjenengan salat milih Al-Kautsar, karena memiliki nama keistimewaan, sehingga nek salat sering maca inna. Ya, termasuk Al-Ikhlas niku Masya Allah. Jadi anak ceritanya niku sahabat niku sing diutus kali Nabi untuk mimpin satu brigade, ya, satu peleton pasukan kaum muslimin, sampai di tempatnya. Komandannya ini kalau ngimami Pak, kalau ngimami itu di ayat yang kedua niku sering damel surat Al-Ikhlas. Hampir setiap sholat niku ayat yang kedua selalu surat Al-Ikhlas. Begitu kembali di Madinah dilaporkan oleh prajuritnya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, si fulan yang Anda utus untuk memimpin brigade kami ini, itu waktu di tempat sana kalau menjadi imam, waktu menjadi imam bagi sholat kami, itu selalu menyandingkan surat Al-Ikhlas niku dibaca setiap sholatnya. Akhirnya Nabi tanya kepada yang lapor ini, sudah kamu tanyakan kenapa sebabnya? Belum. Sekarang panggilan sahabat tersebut. Akhirnya dipanggillah sahabat tersebut, lalu ditanya kepada Nabi. Ini ada laporan begini, bahwa selama Anda memimpin pasukan di sana itu kalau menjadi imam, apa benar
Anda selalu menggunakan surat Al-Ikhlas. Terus sahabat niki matur, nggih leres. Hampir saya setiap sholat 2 rakaat, setiap rakaat yang kedua saya selalu dan sering menggunakan surat Al-Ikhlas. Ditanya oleh Nabi, kenapa itu kamu lakukan? Nah, seumpamanya jenengan ditangleti kok seneng Al-Ikhlas napa apa? Bu, kenapa kok menjadi surat favorit? Siji gampang celukane. Gitu. Nah, ini yang mungkin yang menjadikan pembeda nih Pak. Ini yang menjadikan pembeda. Jadi nalikane sahabat takoni, apa alasanmu kok kowe sering maca surat Al-Ikhlas nalikane salat kowe? Jawabnya apa? Karena di dalam surat Al-Ikhlas itu terdapat asma Allahil Azim. Di dalam surat Al-Ikhlas niku wonten asma-asmae Allah, wonten sifat-sifate Allah yang maha agung. Dan aku mencintai nama-nama Allah itu, aku mencintai sifat-sifat Allah itu, sehingga aku sering menjadikan itu sebagai surat kecintaanku di dalam sholatnya. Karena di dalam surat Al-Ikhlas itu terdapat apa? Nama-nama Allah yang agung, sifat-sifat Allah yang mulia. Maka aku mencintai ya Rasul dengan sifat-sifat itu. Apa kata Nabi? Ketahuilah, berbahagialah kamu, hari ini Allah mencintaimu. Masya Allah. Ini kok tambah seneng Al-Ikhlas sampean. Tapi awas niate loh ya, niate. Sampean renungkan kalau baca Al-Ikhlas itu, ya Allah dahsyat sekali Bu. Pun ya, pun hadis ingkang nomor kali wau. Wonten berapa ayat tadi Bu? 4 ayat. Hadis niki dipun riwayatan kali Imam At-Tabrani dengan syawahid atau penguat yang menguatkan kesohiannya, diantaranya Imam Al-Baihaqi. Jadi hadis ini aslinya kurang kuat, terus kemudian dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain, sehingga hadis ini bisa diterima dan dijadikan patokan untuk dijadikan ilmu dan amalan. Nomor 3, napa keistimewaan Al-Fatihah? Nomor 3, keistimewaan Al-Fatihah adalah iblis menjerit. Iblis menjerit saat diturunkannya surat Al-Fatihah ini. Karena memang kandungannya luar biasa baik. An Abi Hurairah qala, dari sahabat Abu Hurairah dia berkata, Ronna iblis hina unzilat Fatihatul Kitab. Kata sahabat Abu Hurairah, dia berkata, iblis menjerit saat turunnya surat Al-Fatihah. Hadis dipun riwayataken Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Bon, niki nomor 3. Makane surat Al-Fatihah niku saged didamel ngruqyah. Nanti di akhir ada penjelasannya. Nggih, dadi ono napa? Anake lara weteng bacano Al-Fatihah. Marang tuane ndak sing ngelu. Bacano Fatihah. Dene durung waras takono nyekel duit apa ora. Ana biasane gak nyekel duit ya iso ngeluh. Makanya didiagnosa dulu Pak, aja gampang-gampang langsung dieksekusi ya. Oh, nomor sekawan.
Nomor sekawan. Bahwa surat ini, surat Al-Fatihah itu tidak pernah diturunkan pada kitab lain. Surat Al-Fatihah tidak pernah diturunkan pada kitab lain. Disebutkan dalam sebuah hadis ingkang dipun riwayataken kali Imam Tirmidzi, dan hadis ini dikatakan sahih oleh beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, ya, kharaja ala Ubay bin Ka'ab. Jadi suatu saat Kanjeng Nabi niku medal untuk menemui Ubay bin Ka'ab. Setelah itu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, ya Ubay. Ya, ketika Nabi menyebutkan memanggil nama Ubay, wa huwa yusalli, sedangkan Ubay bin Ka'ab itu sedang sholat. Jadi waktu dipanggil Nabi niku sahabat Ubay sedang sholat. Kemudian faltafata Ubay walam yujibhu, ya, wa shalla Ubay fakhaffafa, thumma insarafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaik ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaikas salam, ma mana'aka ya Ubay an tujibani idda'autuk. Jadi ceritanya niki sahabat Ubay bin Ka'ab nalikane salat niku diceluk kali Nabi, dipanggil kali Nabi, tapi dia melanjutkan salatnya. Dia tidak memperhatikan napa niku panggilannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia terus salatnya sampai selesai. Begitu selesai, kemudian beliau apa? Nah, dia meringankan salatnya, artinya agak sedikit mempercepat salatnya. Setelah itu baru mendatangi Nabi dan mengucapkan salam kepada Nabi, dan Nabi pun menjawab. Lalu Nabi bertanya, wahai Ubay, apa yang menyebabkan kamu tidak datang ketika aku panggil? Kamu enggak jawab ketika aku panggil. Apa yang menyebabkan kamu demikian? Faqala, sahabat Ubay bin Ka'ab pun mengatakan, ya Rasulullah, inni kuntu fi shalat. Bagaimana saya memenuhi panggilan Anda, menjawab panggilan Anda, sedangkan saya dalam keadaan sholat. Saya sedang sholat. Pripun saya jawab panggilan panjenengan? Masya Allah. Setelah itu apa? Qala, Nabi mengatakan, afalam tajid fima uhiya ilayya. Apakah engkau belum mendapati surat yang telah diturunkan Allah kepadaku? Masya Allah, ya. Apakah kamu belum pernah baca satu surat yang telah diturunkan kepadaku? Istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ya, penuhilah panggilan Allah dan Rasul apabila Allah dan Rasul memanggilmu terhadap perkara-perkara yang memberikan kehidupan kepadamu. Ya, kemudian qala, dia pun menjawab, bala ya Rasulullah wala a'udu insyaallah. Baik ya Rasulullah, saya tidak akan mengulangi lagi. Saya tidak akan mengulangi lagi. Qala, ya, Nabi SAW bersabda, tuhibu an u'allimaka suratan
lam yanzil fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqani mithluha. Hai Ubay, apakah kamu mau tak ajari satu surat, ya, di mana surat ini tidak terdapat, tidak diturunkan di dalam Injil, tidak diturunkan di Taurat, tidak diturunkan di Zabur, tidak diturunkan di Furqan yang lain, kitab-kitab yang lain, itu tidak ada yang semisal dengan ini. Maukah kamu tak ajari surat ini? Ya, qala, berkata sahabat Ubay bin Ka'ab, na'am ya Rasulullah. Baik ya Rasul, ajarkan kepadaku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kaifa taqra'u fis shalah? Kaifa taqra'u fis shalah? Kemudian bagaimana kau baca dalam salatmu? Qala faqara'a ummil Qur'an. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi ma unzilat fit Taurati wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqani mithluha wa innaha sab'un minal mathani wal Qur'anul azim alladzi u'tituhu Hada hadisun hasan as-sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika disampaikan kepada sahabat Ubay tersebut, ya Rasulullah, mana surat yang Anda sampaikan, yang Anda ajarkan kepadaku? Maka sahabat Ubay, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat Ubay, ya, surat yang engkau bagaimana engkau baca dalam salat? Maka dia pun mengatakan, saya membaca Ummul Kitab. Saya membaca Ummul Kitab. Maka Rasulullah pun berkata, demi yang jiwaku ada di tangannya, tidak pernah diturunkan di Taurat, Injil, Zabur dan Furqan semisalnya. Dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang, dan Al-Quran yang agung, dan yang diberikan kepadaku itulah satu surat yang tidak pernah diturunkan dalam kitab-kitab yang lain. Ini keistimewaan ingkang nomor pinten? Nomor pinten? Nomor sekawan. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Maka dengan adanya hadis ini, kita dianjurkan untuk memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, apabila kita sedang melakukan sholat sunnah, apabila kita sedang melakukan sholat sunnah, kemudian dipanggil oleh orang tua kita, maka sebaiknya sholatnya dibatalkan dan memenuhi panggilan orang tua. Karena yang manggil orang tua. Kenapa demikian? Karena mentaati orang tua hukumnya wajib. Dan sholat tersebut adalah sholat sunnah. Maka demikian pula seorang istri ketika sholat sunnah kemudian dipanggil oleh sang suami, apa langsung praktek nanti? Si bojoku tak tesin. Ya. Jadi kalau suami sedang sholat sunnah, istri sholat sunnah, dipanggil suami, lebih utama mana didahulukan? Mana yang didahulukan? Panggilan suami. Kenapa? Wajib. Ya, karena wajib, maka tidak boleh mendahulukan yang sunnah kemudian meninggalkan yang
wajib menyampingkan yang wajib. Demikian pula Ubay ini ketika dipanggil oleh Nabi SAW, dia enggan untuk mendatangi Nabi SAW. Dia teruskan sholatnya, kemudian diingatkan oleh Nabi, lain kali kalau aku panggil, maka adalah kamu memenuhi panggilanku ini. Ini dijelaskan oleh para ulama. Sama kasusnya dengan Jurej. Kisah siapa? Jurej. Ketika dipanggil ibunya, ya Jurej. Jurej sedang sholat. Dia berpikir, ibuku atau Allah? Maka dia pilih, aku teruskan dulu ibadahku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil lagi oleh sang ibu, Juret, kemarilah engkau. Juret pun tetap melanjutkan sholatnya karena memang belum selesai sholatnya. Sampai kemudian ibunya pun marah dan bersumpah, demi Allah, ya, demi Allah, Juret ini tidak akan meninggal sebelum dia diuji dengan seorang pelacur. Akhirnya benar Pak, doanya dikabulkan oleh Allah. Makanya kita harus hati-hati dengan ucapan orang tua. Jadi sekiranya ini kalau masalah sing penting temen, jangan sampai tinggalkan panggilan orang tua. Nang cak-cek nek diceluk wong tua nih, cok ndelewer. Ya, soalnya bocah-bocah saat ini gini ku kemelindi ngoten. Ya. Jangan dibuat orang tua kita itu menderita dengan sikap-sikap kita. Ya, kalau orang tua itu kangen, rindu, segera kita penuhi panggilannya. Segera kita penuhi permintaannya selama kita mampu dan selama permintaannya itu tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan sampai kisah seperti Juret ini. Pun ini diantara pelajaran-pelajaran penting yang kita dapatkan. Kemudian yang kelima, keutamaan Al-Fatihah. Di antara keutamaan Al-Fatihah adalah Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung dan paling utama dan yang terbaik dari surat-surat yang lainnya. An Abi Sa'id bin Mu'alla bin Al-Mu'alla radhiyallahu an, dari sahabat Abu Sa'id bin Al-Mu'alla, kuntu usolli fil masjid fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ajibhu. Mirip dengan kasus yang pertama tadi. Mirip dengan kasus yang nomor berapa? 4 tadi. Ya, kata sahabat Sa'id bin Mu'alla, aku sedang sholat di masjid. Lalu Rasulullah memanggilku dan aku terus melanjutkan sholat. Aku tidak memenuhi panggilan beliau. Maka fakultu ya Rasulullah inni kuntu usolli, hai Rasulullah saya sedang sholat. Kemudian Nabi memperingatkan, faqal alam yakullahu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Tidakkah engkau membaca firman Allah Ta'ala yang mengatakan, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya apabila Allah dan Rasulnya memanggilmu, menyerumu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepadamu. Summa qal, ya, kemudian dia berkata kepadaku, kata sahabat Sa'id ibnul Mu'alla ini, la u'allimannaka suratun, sungguh aku akan mengajarkan satu surat kepadamu, hiya a'dhamus sur, dia adalah surat yang paling agung fil Quran, ya, di dalam Al-Quran tersebut.
Dia adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Qabla an takhruja minal masjid, sebelum aku keluar dari masjid ini. Ya. Summa akhadha biyadayya, kemudian beliau memegang tanganku. Ya, falamma arada an yakhruja, maka tatkala hendak akan sudah keluar dari masjid, qultu lahu, aku pun berkata kepada Nabi SAW, alam takul, ya, alam takul la'u allimannaka suratan hiya a'dham suratin fil Quran. Ya, bukankah Anda tadi telah mengatakan kepada saya bahwa Anda akan mengajarkan satu surat yang paling mulia dalam Al-Quran ini? Kemudian Nabi mengatakan, benar, surat itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anil azim alladzi utituhu. Dia adalah Al-Quran yang agung, dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang, dan dia adalah Al-Quran yang sangat mulia yang telah diberikan Allah kepadaku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan dari sahabat Anas bin Malik. Dalam riwayat yang lain disebutkan dari sahabat Anas bin Malik. Dia menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirin lahu fanazala wa nazala rajulun ila janibihi ilaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ala ukhbiruk bi afdalil Quran qala fatala alaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Kata sahabat Anas bin Malik, dahulu Rasulullah turun dari sebuah perjalanan dan ada seorang laki-laki yang menghampiri beliau, dan Nabi pun menengok kepadanya. Lalu Nabi bersabda kepada beliau, maukah aku kabarkan kepadamu yang paling utama dalam Al-Quran ini? Ya, maka Rasulullah SAW pun langsung mengajarkan, ya, satu surat yang paling utama dalam Al-Quran itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu surat Al-Fatihah. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, dikuatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga oleh Imam Ibnu Hibban. Yang keenam, keutamaan Al-Fatihah yang keenam, bahwa Al-Fatihah merupakan rukun sahnya sholat, salah satu rukun sahnya sholat, dan dianjurkan membaca amin setelahnya. Dianjurkan membaca amin setelahnya. An Ubadah ibni As-Samit, dari sahabat Ubadah bin Samit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitab. La salata, tidak sah salat seseorang
Ya, liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, bagi orang-orang yang sholat yang tidak membaca Fatihatul kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat yang lain oleh Imam Al-Hakim, oleh Imam Baihaqi, Imam Daruqutni, ya, dalam riwayat yang lain yaitu Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi dan Imam Daruqutni meriwayatkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla sholatan maktubatan, barang siapa yang sholat wajib, fal yaqra bi ummil Qur'an wa Qur'anin ma'aha, maka wajib baginya, maka wajib bacalah Ummul Quran. Saya ulangi, barang siapa yang sholat wajib maka bacalah Ummul Quran dan Al-Quran bersamanya. Al-Quran bersamanya berarti surat-surat yang lainnya. Fa'idha inta illa ummil kitab faqad ajra'at anhu wa man kana ma'al imam falyaqra idza sakata wa man shalla salatan falam yaqra fiha fayya hidajun fahiya khidajun talata marrat. Masyaallah. Barang siapa, ya, jika dia selesai dari Ummul Quran, jadi kalau sholat selesai dari membaca Quran maka sudah cukup baginya. Dan siapa saja yang sholat bersama imam maka bacalah saat diam. Siapa saja sholat tanpa membacanya maka sholatnya tidak sempurna, dan sholatnya tidak sempurna, dan sholatnya tidak sempurna, kata Nabi. Itu kalau sholat dan dia tidak membaca Al-Fatihah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Imam Baihaqi. Di sini ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama berkaitan dengan sholat berjamaah itu. Jadi kalau sholat sendirian, para jumhur ulama mengatakan wajib membaca surat Al-Fatihah. Tapi kalau sedang berjamaah bagaimana? Itu yang terjadi perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Ya, dari kalangan para ulama. Insyaallah nanti kita akan bahas beberapa poin tentang perbedaan ulama di dalam masalah baca Fatihah ini ketika sholat berjamaah. Karena ada 3 pendapat. Yang pertama mutlak. Ya, mutlak itu napa? Wajib tanpa syarat. Wajib baca Fatihah itu baik sendirian maupun ketika sholat berjamaah, baik sirri maupun jahar. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak wajib secara mutlak. Jadi kalau pas sholat berjamaah dan sholatnya jahar, maka tidak wajib membaca Al-Fatihah. Nah, yang mengatakan tidak wajib ini juga apa? Yang kedua tidak wajib secara mutlak. Jadi yang pertama wajib mutlak, yang kedua tidak wajib secara mutlak. Gitu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa yang berpendapat yang ketiga apa? Wajib ketika sendirian dan tidak wajib ketika apa? Berjamaah. Ya, dan masing-masing ada dasar-dasar yang bisa
pelajari nantinya insyaallah. Baik, kita lanjutkan dulu keutamaan yang keberapa ini? Keutamaan yang ketujuh. Keutamaan yang ketujuh dari keutamaan Al-Fatihah adalah bahwa Al-Fatihah itu merupakan munajatnya antara hamba dan Rabb-nya. Ya, munajatnya, berdoanya, berdialognya antara hamba dan Rabb-nya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abi Hurairah, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, sungguhnya aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Nah, ini disebut hadis qudsi. Hadis qudsi. Nah, ini perlu dibahas juga, apa perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Bu, nanti dijelas nih. Kenapa beda nih? Monggo dijawab, enggak apa-apa, jawab itu enggak riak. Kenapa, Bu? Kenapa firman Allah kok nggak sama dengan Al-Quran? Apa beda nih? Pun kapan-kapan mawon. Ya. Nah, jadi Allah berfirman pripun? Qasamtu sholat, qamsatu as-sholat baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi sholat antara aku dan hambaku dua bagian. Ya, kata Allah, aku membagi sholat antara aku dan hambaku dua bagian. Wali abdi masa'ala, bagi hambaku, ya, bagi hambaku, untuk hambaku apa yang dia minta itu haknya. Karena nanti ada permintaan dari hamba ini. Maka fa idza qala al-abdu, ya, apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan Pak, ini sangat membantu kita konsentrasi dalam sholat. Sangat membantu. Tolong ya, nanti sholat kita perlu dibewenahi. Karena itu taruhannya pada hari kiamat nanti. Empun syukur-syukuran sholat nih. Dan jangan pernah merasa puas, harus belajar tentang sholat ini. Jangan sampai sholat kita nanti kita koyok-koyok gedu sholat, ternyata sholat kita adalah sholatul ghafil, sholatnya orang-orang yang lalai. Bukan pahala yang kita dapatkan, bukan ganjaran yang kita peroleh. Kita diancam oleh Allah, wailul lil musallin, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Siapa yang celaka itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai dari sholatnya. Lalai dalam sholatnya itu banyak nanti kasusnya Pak. Contoh apa? Tidak segera menjaga waktunya, teledor, menunda-nunda, itu termasuk. Paham ya? Jadi ketika kita sudah tahu masuk waktu sholat, kok kita santai-santai saja, ngerjakan sesuatu yang bisa ditunda. Dan nek empun mulai masuk sholat diperhatosaken, ya,
nek ngerjakne kerjaan sekirane saged ditinggal niku mboten bledos. Ngerti maksudnya? Bu, ngertos Ibu? Kora-kora piring nek ditinggalkan mboten bledos to. Sampeyan tinggal. Ampun gawe dalil mesisan. Ya, ngepel nek ditinggalkan mboten bledos, ampun gawe dalil nanggung. Cuci baju tinggal, ampun gawe dalil kadung keploh. Kenapa kita tidak melihat waktu menjelang sholat? Niki tolong dipun perhatosaken. Ya. Jangan sampai sholat kita nanti justru menyeret kita kepada kemurkaan Allah. Kenapa? Sholat itu sangat penting, Pak. Taruhannya pada hisab nanti itu. Taruhannya pada hisab. Makanya nasihatnya Umar bin Khattab kepada para gubernur apa? Ayyuhal ulah, wahai para gubernur, ini ya ahammi umurakum indi as-shalah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad niku nyeritaaken datang putranya, "Hai anakku, apakah kamu pernah membaca suratnya Umar bin Khattab yang dikirim kepada gubernur-gubernurnya ketika beliau menjadi khalifah?" Maka Abdullah bin Ahmad mengatakan, "Saya belum baca." Maka lihat dan dengarkan, kata Imam Ahmad, diwasiatkan kepada putranipun. Disampaikan Umar menulis surat, "Amma ba'tu ayyuhal ulahai para gubernur, inna umurakum indi as-shalah." Sesungguhnya urusan kalian yang paling aku anggap penting itu adalah sholat. Ini nasihatnya Umar kepada para gubernur. Urusan kalian, pekerjaan kalian yang paling aku anggap penting itu sholat. Lalu Umar mengatakan, "Faman hafidhaha hafidha dinahu." Barang siapa yang menjaga sholat, berarti dia telah menjaga agamanya. Wa man dayya'aha fama adhya'u siwah. Barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, maka pasti selain sholat lebih disia-siakan. Coba perhatikan. Iki sing garaing kok Pak, sing ketemu nih kali dalil. Kenapa sholat itu kunci semua amal? Bukankah waktu dihisab niku kuncinya amal baik tidaknya dari mana? Sholat. Awalu yuhasabul abd yaumal qiyamah. Amal pertama kali yang dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Maka apabila sholatnya baik, amal-amal yang lain baik. Kenapa menjadi standarnya sholat ini? Di sini letaknya. Jadi orang yang menjaga sholatnya, yang lain akan terjaga. Nek sholatnya teledor, yang lain pasti lebih teledor. Kenapa? Sholat itu tiangnya agama, yang paling penting aja nggak dipentingkan. Bagaimana yang kurang penting? Pun, saya ketipun paham ini. Maka kuncinya di sini, ayo ikhwan. Ya. Maka jangan teledor. Perhatikan waktu. Dan itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengamanahkan kepada kita. Apa amanahnya? Hafidhu 'alas sholawat. Bukankah Allah telah mengamanahkan kepada kita? Jagalah sholat-sholat. Itu amanah dari Allah taala. Jaga waktu wis gak amanah, kula sampean kating protes wong gak amanah. Ya, itu amanah dari Allah taala. Jagalah sholat kalian. Nanti perlu dijaga apa? Semuanya. Maka kalau orang itu menjaga waktu sholat, Pak, insya Allah, coba saja nih. Ini waktu kita membahas tentang fadhail sholatul jamaah, keutamaan dari sholat jamaah. Ada 40 keistimewaan di sana. Itu ketika kita ngaji kitab ini, ya. Kemudian
beberapa 1 bulan ya setelah kajian itu, ada bapak-bapak datang menemui saya. Tiba-tiba menangis bapak ini. Tiba-tiba menangis. Ustadz, mohon nasihat. Pun sampean tutup nih dulu nangisnya. Kenapa? Ada masalah apa? Bukan masalah apa-apa. Saya menangisi diri saya sendiri, Ustaz. Setelah saya mengikuti kajian bab keutamaan jamaah ini, saya berkeinginan untuk selalu menjaga jamaah saya. Walaupun keteteran, saya usahakan jamaah. Akhirnya saya punya kesepakatan di hati saya, 5 waktu saya harus jamaah. Apa yang terjadi, Pak? Saya itu kayaknya kalang kabut, Ustaz. Kalang kabut saya. Artinya kalang kabut niku napa? Kudu tak toto kabeh. Contohnya ngeten. Aku kok maghrib kudu sholat jamaah. Apa yang kita lakukan sekarang? Apa, Pak? Aku kok maghrib kudu sholat jamaah. Apa yang kita lakukan sekarang? Persiapan. Padahal targetnya jaga sholat, tapi semua ditata akhirnya. Maksudnya paham? Acara itu sampai jam piro? Kegiatan kita sampai jam piro? Maghrib aku kudu jamaah. Subhanallah ini. Akhirnya dia tawata. Dapat 3 hari Ustadz, saya nangis sejadi-jadinya. Napa sing ditangisi, Pak? Napa kira-kira? Beliau sudah umur di atas 60. Dia mengatakan, saya baru sadar Ustaz, demi Allah saya nangis sejadi-jadinya itu. Yang saya tangisi apa? Baru umur 60, baru 3 hari saya serius di dalam beragama ini. Baru 3 hari saya serius di dalam beragama ini. Selama 60 tahun nangis. Subhanallah. Ayo al-ikhwah. Maka Allah katakan hafidhu ala sholawat, jaga sholat-sholat kalian, jangan teledor. Nah kita bagaimana menjaga waktu ini? Coba kalau sekarang punya napa jenenge, nek jenengan nggak punya acara apapun, kenapa tidak bisa mendapatkan sop pertama? Kenapa? Ini termasuk sifat-sifat yang gampang meremehkan kebaikan. Saat ini jenengan kali kalau ditakoni sop pertama dengan sop kedua niku pahalane penting pundi? Lebih utama mana? Lebih utama. Sering dapat atau sering tidak dapat? Sop pertama sering dapat atau sering nggak dapat? Koroto angel jawabnya. Sering nggak dapat. Pertanyaannya, rumongso kelangan nggak? Merasa kehilangan pahala enggak? Nah kalau tidak merasa kehilangan, berarti amal ini sederhana, Pak. Enggak berharga amal itu. Kata Imam Ibnu Qayyim, hada min alamat, ini tanda-tanda sakitnya hati. Ceroboh akhirnya, Pak. Maka orang-orang di antara kita yang enggak punya pekerjaan penting, jangan sampai, terutama yang remaja-remaja, tepat waktu, disiplin waktu. Dari mulai adzan sudah disiapkan, adzan didengarkan. Bagaimana kita menjadi orang-orang mempelajari sunnah, tapi sunnah kita tinggalkan, sunnah kita matikan satu persatu. Siapa di antara kita yang serius mendengarkan adzan dan mengucapkan jawaban adzan? Dan kemudian diikuti dengan doa setelah adzan. Siapa di antara kita yang istiqomah ini? Kadang-kadang kita dengar adzan, kita ngobrol ke sana kemari, situ nang kamar mandi, situ ini. Itu kita lihat di beberapa tempat. Coba perhatikan, siapa yang menjaga, apa yang menghalangi kita tidak awal sudah mempersiapkan. Ini persiapan. Seperti kalau kita di pondok-pondok pesantren kan begitu. Rebutan Pak waktu itu. Subhanallah. Nah sekarang makanya kan pernah saya sampaikan, orang memandang sesuatu itu tergantung dari harga sesuatu tersebut. Menawi tiyang niku kagungan benda sing mahal, niku nek ilang
nyeleleng, Pak. Nggih mboten? Saya coba ibu-ibu bandingkan, ibu-ibu punya gelang karet sak gendel, hilang. Nyeleleng nang mboten? Gelang karet sak gendel hilang, biasa kita, Pak. Kenapa? Enggak ana regane kok. Sagedipun pahami arah pembicaraan kula niki? Awas, kita yang sudah mengkaji sunnah ini, kita yang sudah belajar sunnah ini jangan sampai disepelekan. Ya, jadi nek kelangan gelang karet sak gendel biasa, yo gak nyeleleng, yo gak ndoleki, ya wis dijarne. Dan tidak berusaha untuk mencari. Kenapa? Karena nggak berharga. Tapi nek ibu-ibu kelangan gelang siji emas regane 200 juta, nyelelengi pirang dino? Iso mencret seminggu nih. Kenapa? Kenapa ada perbedaan? Perbedaan rasa, perbedaan keadaan. Bengi-bengi gak tahu nyapu bendino. Di long-longan ini meja disaponi. Dengan apa? Mencari-cari. Kenapa dia mencari terus? Karena kehilangan sesuatu yang berharga. Pun sholat sunnah rakaat awal sop pertama kita hargai berapa? Bagaimana para sahabat mendengarkan hadis Nabi SAW? Kalau seandainya pahala sop pertama di dalam sholat jamaah ini diperlihatkan oleh manusia, apa kata Nabi? Orang akan datang berebut walaupun datang dengan ngesot. Itu harga sop pertama. Dan sholat berjamaah kita hargai berapa? Iku kok cara pandangnya, Pak. Jadi kadang-kadang mulai sampean akhirnya nopo, Pak? Ngapunten, mas-mas termasuk di dalamnya, ibu-ibu di dalamnya, saya termasuk di dalamnya. Nek panjenengan kali kulon kulino, napa kulino niku? Napa? Terbiasa sholat ngepres, adus, adan kait adus. Saya yakin qobliyahnya mesti sering hilang. Nggih mboten? Nggih napa mboten? Kalau terus-menerus hilang, ini maksiat. Dosa kita. Kenapa? Itu amalan muakkad. Sehingga satu saat kita kehilangan banyak sholat sunnah, kita pun tidak merasa sedih. Ayoal ikhwah, ainal iman. Mana iman kita? Mana kerinduan kita kepada pahala? Mana doa-doa kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ini sifatnya orang-orang pencari surga? Tidak. Bukan. Bagaimana para pencari surga berdoa minta kepada Allah surga, surga, surga. Amalan-amalan utama ditinggalkan. Disepelekan. Akhirnya apa? Menjadi tabiat. Malas untuk melakukan kebaikan. Dan itu tanda-tanda tidak baik. Itu tanda-tanda tidak baik. Karena nanti menjadi nawa? Menjadi nawa? Kebiasaan. Nah, kebiasaan dandani maneh rada angel. Itu kalau kita masih kuat, masih muda, bagaimana masa tua? Bagaimana masa tua? Makanya Nabi mengisyaratkan apa? Irtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramik. Bagi yang muda-muda nanti saya sampaikan. Ini kita yang sudah usia 50, apalagi Mbah, berapa Mbah? 8? Masya Allah, barakallahu fikum. 82 jamaah. Ini paling tua di sini jenengan ini. Paling sepuh beliau, paling semangat beliau. Kalau masih muda, masih kuat, malas, bagaimana masa tuanya? Dia nggak akan diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala. Makanya rahasia hadis Nabi, ikhfadillah yakfadka. Ya, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu.
Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan apa? Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fis syiddah. Kenali Allah di waktu kamu lapang, di waktu sempit Allah akan ingat kepadamu. Kenali Allah di waktu kamu muda, di masa tuamu akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Kalau masa muda teledor, masa tuanya lebih teledor, dan dia akan diberikan kelemahan oleh Allah Ta'ala. Sakitipun pahami? Ayo dibangun, ditoto, sing amal-amal kemarin ditinggalkan. Ya, jadi kalau nanti kita biasa, Pak, akhirnya biasa. Sampai di pengajian-pengajian kita pun kita lihat ini ya. Contohnya di masjid-masjid yang kita ngaji habis maghrib, isya, jeda sendiri adzan. Nah, karena tadi itu sudah ngaji nggak ngetokno HP, begitu ngaji jeda, pripun? HP ini ditokno, sementara adzan sedang dikumandangkan. Ngurungane adzan apa buka HP? Wis kadung ditokne lho. Pripun? Main HP, dengerin adzan, hilang. Pak, Mas, Bu, sunnah yang mana lagi yang akan kita hilangkan? Satu persatu sunnah nanti hilang dari kehidupan kita karena meremehkan tadi itu. Saya belajar, saya ngomong begini karena saya di rumah pun belajar. Anak-anak pun saya belajari. Ketika lagi main, ayo nak, adzan, dengerin adzan. Duduk dulu, dengerin adzan. Walaupun tidak jawab, dilatih mendengar adzan. Anak supaya terbiasa. Nah setelah itu segera bergegas. Alhamdulillah mulai terbentuk. Ayo cepat sholat sunnah, bisa didapat nanti sholat sunnahnya. Nggak terlambat, nggak biasa terlambat. Nek kula biasa kok sholat terlambat 1 rakaat, 2 rakaat, terlambat 3 rakaat. Kulino, nek wis kulino, wis kelangan sembarang kalir lho kula sampeyan iki. Kelangan sholat qobliyah hilang. Berapa hari? Merasa kehilangan itu persoalan. Nanti kalau satu saat Pak, nek wis kadung parah, loro nemen iku gak kroso Pak. Dan itu tanda-tanda kematian hati. Kata Imam Qayyim apa? Luka tidak akan terasa sakit apabila nempel pada tubuh yang sudah mati. Paham ya? Luka tidak terasa sakit kalau sudah nempel pada tubuh yang sudah mati. Jadi melakukan hal yang salah itu nggak rumongso, gak kroso. Karena apa? Mengalami kematian. Nauzubillah min syaitan. Jadi jangan sampai kita mengalami demikian. Bon nggih? Nah, jadi waktu sholat ketika hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Qala ta'ala hamidani abdi. Masya Allah. Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Ya, kemudian ketika hamba ini mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah athna ala abdi, hambaku telah apa? Menyanjungku. Hambaku telah menyanjungku. Kemudian wa idza qala, nalikani hamba niku membaca maliki yaumiddin, qala majidani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Dijawab oleh Allah ketika kita membaca Fatihah ini. Makanya kalau kita ingat hadis ini, setiap baca Fatihah ingat kita sedang melakukan apa? Nama apa? Dialog, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa idza qala, ya, wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman hadza baini wa baina abdi. Nah, ini yang aku bagi ini. Ini pemisahnya antara aku dengan hambaku. Ya, wali abdi ma sa'ala. Ya, untuk hambaku apa yang dia minta. Maka di situ ada untukku dan di sini ada hambaku. Ya. Kemudian ketika seorang hamba membaca ihdinas siratal mustaqim, ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
waladdallin hada li abdi wa li adi masalah. Ini untuk hambaku karena dia sedang meminta, maka ini adalah untuknya. Apa yang dia minta akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang terakhir, keutamaan dari surat Al-Fatihah bahwa surat Al-Fatihah itu berkhasiat untuk meruqyah, untuk mengobati keracunan, dan juga obat dari segala penyakit. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan dalam riwayat yang lain oleh Imam Al-Baihaqi, Nabi mengatakan Fatihatul Kitab syifa min kulli sam. Ya, surat Al-Fatihah adalah obat untuk menawarkan racun. Ya, maka ini bisa kita manfaatkan. Jadi nanti kalau anak-anak sakit perut, sakit panas, itu kita bisa dengan membacakan surat Al-Fatihah. Caranya pripun? Ada beberapa cara, diantaranya ditiupkan ke telapak tangan. Nggih, dadi nek panjenengan kula sakit piye ini ruqyah mandiri kemawon. Sakit apa saja. Baca Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, ayat kursi, akhir Al-Baqarah, kemudian apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas ditiupkan ke telapak tangan, kemudian diusapkan. Ya, ditiupkan sedikit ada ludah, ya. Sedikit ada ludah, tapi pun kata-kata ludahin niku. Begitu juga untuk diminum, untuk di air boleh, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Ya, jadi kalau sakit perut, sakit mencret, sakit panas, boleh dengan air ditiupkan sedikit ludah, tapi jangan banyak-banyak. Ya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, ini rahasia keistimewaan dan keutamaan surat Al-Fatihah. Mugi-mugi napa ingkang saged dipun pelajari sareng-sareng, mugi-mugi saged sami-sami nglampahi, lan mugi-mugi panjenengan kali kula dipun paringi kekuatan lahir batin kalian Allah Ta'ala. Mugi-mugi saged ngelaksanakaken perintah-perintahipun Allah, lan mugi-mugi saged nebihi sedaya napa ingkang dipun larang kalian syariat, lan mugi-mugi panjenengan kali kula dipun paringi istiqomah saking Allah Subhanahu wa taala ngantos bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.